yang menyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab itu setiap manusia yang telah dijodohkan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Di asido tolong niroham nama Tuhan Tuhan madongani kami sahat tu bagasan parti kianom boy kami tongkas di bagasan parti pason dohot las nirohan asiak koi imat tongali Tuhan di bagasan sedario nama sakak doktor kami Tuhan marlas niroha mar hite anak nami sianto tongali Tuhan namar sakap iman alaho membuka rumah tangga naik baru dohot naik permain nami borus itu morang di sialannya tongali Tuhan nungamat kung hamid dison nalaho mangalak permain nami tongali Tuhan tu bagas niraja di hula-hula nami di sialannya tongali Tuhan na dorok so mangalak kami siap bagas namion jumolo mani pasahat kami saluhut na nasa badan ng luhut pikiran nami tarlu mobiat tongali Tuhan rencana nami di bagas sadarion mulai mangalak permain nami las mangudun na tongali Tuhan anu tu bagas jorong na badia mancaro pasu-pasu pardonga saripion marhite hitem na posom pos dorohana met tongali Tuhan na pasu-pasu min saluhutna suak songalit tongali Tuhan na mangudun tu siya na Tuhan iman na mangudahon adat ni siya patahon namin na mancaro dohot na manggaran adat met tongali Tuhan siya kami margasi mangusok tonak manila dohot raja di pulau namin margasi tumorang pos rohana met tongali Tuhan magpakirimat tuhoro hamet tongali Tuhan asang giat dari Tuhan atau paso-pasomu saluhurna udaw namion mulai siya na mamuhay manongay sa hatu na mangujung yan nabutari at tungali Tuhan di bagasad damay dohot las ni Roha pada wali Tuhan nasa abad-abad pada wali Tuhan nasa tayo ni Sibolis na manggugay udaw namion asang kita tungali Tuhan sipul udaw namion na dibutari at tungali Tuhan di bagasad damay dohot holong na siya koy parbisu iyan at tungali Tuhan na manguluhon udaw non baik perhatian di para anak fraksuri perhatian di berburut Tuhan Tuhan asa mardalan dengan songon nani halamongan ni roham bolo Tuhan kali Tuhan na hurang jaka pangulo nami Tuhan Tuhan terlumumi madi anak nami Tuhan Tuhan nama sakap di bagasa sadario jumulo uras buri hame Tuhan Tuhan sian pardoson nami asa gabi unang kaabad-abad Tuhan Tuhan pangabadi jaka sakap jalan atau kami hasahatan ni pasu-pasum nanak si pasahatan mutu kami jalan matang yang nami holam mangasahon kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami matangi yang kami tuho mau lihat tema di ho amin amin. Puji-pujian dapat kamu latihan di pasahat rohanami kehidupanmu kira jumi rohanami doli Tuhan padongan yomu dapat akap pasu-pasu nak ujalo kami jaga perjalanan di ngurun dan penasaran untuk kami marparsaorat kami di son mengakan nama si hawalongan di bagasan warmu dinalahu mamuka pertodongan ali Tuhan pos rohanami di parsaoran nami di bagasan partikion najong-jong doho di tongah-tongah nami ima disakap ni rohanami dinalaho mangudulkon anak dohot buru ni buria mali Tuhan anak nami dohot nanay gabi parumain nami
dinalaho matyalo pasu-pasu pardo masariteon, siyan ho ali Tuhan, marhite-hite nga poson, dibalagas joromnya ali Tuhan. Adorak so upa tuduhokkan ali Tuhan. Disoon marpunguhami, akan namasihaholong at dibagasan guarmo. Dinalaho, mangalap gugos at kinalituhan, marhite-hite, si panganod dohot si iluon, naong tipak dia depan nami. Adorak so parsaw lihok kay ngalituhan. Osrohan nami pasu-pasuan mo doon. Asa gabi tau sibuk tau gugo di kami. Asa magugo kami mangulas ulon nami. Dohot mamuji pasangapon suara mo na badiyay. Di saluhut ulon nami di bagasan sadarion. Os marohan nami. Tong macong-congan mo alituhan. Asa bulahok kami di bagasan nami dohot las ni rohan na siyakoy. Upatupahami alituhan. Patupahon las ni roha di kami saluhut na. Jalahu pakai kami gad pamujiot di guar mo na badiyay. At tong alituhan uras mahami siya nakkanusa nami. Asa tama kami macalo paso-paso ni. Di bagasan guar ni anak mo Jesus Kristus Tuhan nami mo lehati maniho. Amin. Masahabat nami ima pinggap pangalaban na sumod dia raja nami ima sumod pinggap pangalaban na laho manogu para main nami buru ni rajai di matama namang kuhi pasu-pasu na las marohan ni rajai di pasar tami ma. Jadi, iba persetebian muna dengan madokonon nami mau lihat ma dituhatta. Saya di pasu-pasu mau lot sa darion sahat tu na mangujungyan nongan. Buk diarion marlas ni roha kita salutuna. Song lima hatas ya kami tu kamu amang buru nami bugabi hok kami. Horas, horas, horas. Jadi ini nak permain untuk permainan nagabi permain nami di botoh itu sudah di rohati hasia ikut nama itu lahelani damai ikut nama itu lau siado paki di suatu akan ada yang gani. Tuhan pasatan masa undang-undang nami bagasan sadarion kehidupan Tuhan lewat harinya kiur lewat terus rohani sabi koi magdalak kure ilang nami bagasan sadarion saat anak Tuhan singanan naong di parade asubukan Malahan mendadak-dadak opar bisa bertahan mengulahkan Tuhan. Ini menyebut dari bagasan sendiri. Bagasan warna nami Tuhan Yesus Kristus. Asa damai nasubur makatong kami di bagasan sadarion. Ang kami salut na Panginoon nami. Sa mga sa pangalasan nami, asa katong tamahan sa lubot na. Kalau pasunang kita rindihan sa ka anak bagasan warna anak Tuhan Yesus Kristus mau lihat maruhan namin. Amin. Sadarion maboru berhat mahoina rabdohot helaki majalo pasu-pasu Tuhani pasu-pasu arboga soni
Silakan Ibu Pendeta. Kami syukuri untuk setiap berkat dan karya Tuhan yang sungguh boleh memberkati hubungan kedua anak Tuhan, baik Ramianto dengan Dinawati Bos Gemorang. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh memberkati dan memelihara hubungan mereka, sehingga mereka berdua pada saat ini akan mengikrarkan sumpah dan janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapak, kami serahkan untuk setiap rangkaian acara kami, baik dari gereja maupun acara adat Tuhan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang turut campur tangan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan untuk setiap peralatan yang boleh kami gunakan. Tuhan, Engkau yang boleh memberkatinya, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan sempurna. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mulai ibadah kita, mari kita masuk ke saat yang teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang percaya kepadamu. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami di acara pemberkatan anak jemaat-Mu, Saudara Ramianto Joner Simangunsong dengan Saudari Dinawati Borusitumorang. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan,
setiap kami boleh datang ke bait-Mu Tuhan, untuk menaikkan ibadah kami Tuhan di acara pemberkatan ini Tuhan. Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami laksanakan pada pagi hari ini, di acara ibadah ini Tuhan. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan hanya hormat kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Kami serahkan acara ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Dan untuk acara selanjutnya, acara adat ke depan Tuhan untuk siang hari, biarlah berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya hormat kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan secara beresponsoria. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat bersama-sama. Amin. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kehadapan-Mu Allah Bapa di surga, karena Tuhan masih memberikan kami napas hidup hingga saat ini. Terima kasih atas kebaikan, atas sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga bersyukur buat saat ini kami datang ke rumah-Mu yang suci, yang kudus, oleh karena kasih Tuhan. Pada saat ini kami melaksanakan ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Ramianto Joner Simangunsong
bersama dengan calon istrinya Dina Wati Borus Tumorang. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan telah pilih untuk mereka membentuk rumah tangga yang baru. Kami percaya ini adalah rancangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kedua hamba-Mu yang akan membentuk rumah tangga yang baru. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami percaya ini adalah pilihan Tuhan. Tidak ada hal yang kebetulan. Mereka yang Kau ciptakan berpasang-pasangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat kedua orang tua mempelai, baik keluarga Simangunsong maupun Situmorang. Berkati ayah dari kedua hamba-Mu ini Tuhan, yang akan melepaskan anak-anak mereka untuk membentuk rumah tangga yang baru. Berkati kehidupan pekerjaannya juga. Biarlah mereka juga Tuhan Kau berkati. Di masa tuanya juga, biar mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kedua hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati juga usaha pekerjaan mereka. Akan ada banyak tantangan ke depan. Kami percaya Tuhan akan melindungi, menjagai kedua hamba-Mu yang telah bersepakat untuk membentuk rumah tangga yang baru. Kami juga berdoa ya Bapa, selepas ibadah pemberkatan pernikahan, kedua pihak, kedua keluarga Simangunsong maupun Situmorang akan melaksanakan prosesi adat Batak ya Bapa. Berkati kedua keluarga ini supaya mereka tetap Tuhan ikat dalam cinta kasih, supaya mereka juga boleh mempererat hubungan kekeluargaan. Berkati serangkaian acara adat yang akan dilaksanakan nantinya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, berkati seluruh keluarga besar, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Biarlah kami juga berdoa, mendoakan kedua hamba-Mu ini supaya mereka juga tetap Engkau ikat sampai maut memisahkannya. Terima kasih Yesus yang baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Ini doa kami ya Bapa, ini rangkaian acara kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami, dengarkanlah doa permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Di tengah-tengah persekutuan ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Ramianto Simangunsong dengan Saudari Dina Wati Borus Tumorang. Kuasai hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan dan merenungkan isi hati Tuhan, supaya pekerjaan Roh Kudus boleh memberkati kedua mempelai, bahkan kami semua Tuhan. Sehingga lewat siraman kebenaran firman Tuhan, kami beroleh sukacita, pengharapan, dan dikuatkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Bahkan kedua calon mempelai boleh memahami makna sebuah pernikahan Kristiani. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika memang JR, saya perhatikan memang si Ramianto ini tegang sekali ya. Memang begitulah pembawaannya. Ale yang goborus itu morang las dorohana. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kami bimbingan pranikah, banyak hal yang boleh kami sharingkan, banyak hal ya, pemahaman-pemahaman yang boleh kita berikan kepada kedua mempelai supaya boleh memahami makna sebuah pernikahan Kristen. Asa diboto nasida, asa dipahami nasida, bahwasannya pemberkatan Kristen itu apalagi di altar, di hadapan Tuhan, dang nagabe miam-miam. Jadi
bimbingan lebih kurang 5 bulan, biarlah itu boleh memperlengkapi kedua mempelai. Dan hari ini semakin diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita memberikan satu tema pernikahan Kristen ya, atau pernikahan Kristiani. Suatu kali ada sebuah ilustrasi ya. Jadi ada sebuah keluarga baru saud nasida. Jadi suaminya katakan seperti ini kepada istrinya. Dek, buat jual duku katanya. Mau mandi neng martapian. Roma istri naon iro komasongon. Kita kan sudah suami istri. Jangan lagi pakai ku hita nama. Oido buat jo aduk teh gitu. Oh begitu ya. Kemudian neng mangan. Dek, baju daku, dang beku, ngapi dia haliu pasingo, ngasak be hita nama, ui dua teh, hita, kita bawa kata kita tidak lagi ku. Jadi memang suaminya ini guru, lama mana mengajar, tiba-tiba mula maamat tahun. Roma inatai dokoma. Ay buasa tibu ho mula bangin na. Ay madah marsahit butuh hatta. Marsahit butuh hatta. Lalu istrinya berpikir, anggo sahit dang rupau manahuli ya. Anggo sahit. Olah butuh hamba masai dang do anggo butuh aku marsai. Olah butuh hamdo. Jadi saya mau katakan lewat ilustrasi itu, tidak bisa semua kita katakan gaberu. Gak bisa ada ya. Karena memang realitanya karakter dan sifat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita memiliki masing-masing. Tuhan ciptakan memiliki karakter dan sifat kita masing-masing. Saya tidak bisa samakan karakter sifat saya kepada suami saya, sebaliknya. Ya, suami saya tidak bisa paksakan sifatnya, karakternya untuk bisa sama seperti saya. Hanya lewat kebenaran firman Tuhan maka kita akan bisa saling memahami, karena ada kalanya ada satu kondisi situasi yang nggak bisa kita paksakan karena memang itu karakter kita ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka kebenaran firman Tuhan akan menjadi pundasi ya. Dipaingot kita di bagasan ngolu parsaripeon dohot nanaing marsaripe, bahwasannya mendengar dan melakukan firman Tuhan, dikatakan kebenaran firman Tuhan nados do ibana orang yang bijak, nabisuk ya. Jadi saya boleh katakan kepada mereka, bolo ditangi hok kamu do hatani debata, jala diulah kamu pos marohamuna, gak bisa dahalak nabisuk doamu ya. Maka Bapak Ibu, mereka akan membuat pundasi rumah tangga mereka, keluarga mereka di atas pundasi kebenaran firman Tuhan. Keluarga mereka di atas pundasi kasih yang daripada Tuhan. Karena apa? Ditiki nong saut, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dangadong benabuni. Ate Ramianto, pas deh, dangadong benabuni. Ate Dina, besok kau dengarlah dia mengorok tidur. Tinggal honom budo. Sogok botomu maramianto. Si dinaon dang boy mangolop patolor. Mosok. Bah. Paula ko mau bah asa yasari zon apa langol pates pe mosok ya. Manang tolor. Daungat to. Ya.
Jadi ketika kita boleh membuat kasih agape menjadi pundasi gak bisa ada rahut-rahut di bagasan pengelua persaripiota, mana ngahape? Ayon nama dongaku saripe. Ini yang Tuhan boleh berikan menjadi pasangan hidupku. Mereka sudah lama berkenalan dan memang sudah lama juga berpacaran. Saya boleh melihat mereka sudah saling mengenal, tapi bisa jadi tidak sepenuhnya. Karena banyak waktu berpacaran kita masih menutupi kelemahan-kelemahan. Alai bolonang berumah tangga, patar dui songon idah di balanga. Dangadong ngabuni. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, maka ketika kita temukan kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari setiap pasangan kita, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi pondasi. Kebenaran firman kasih yang daripada Tuhan ini akan menjadi kekuatan untuk bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita boleh melihat karena pernikahan Kristen itu adalah buah dari pekerjaan dan karya Tuhan. Kita boleh melihat si Adam, tidak baik manusia itu seorang diri. Maka inisiatif Allah untuk memberikan Hawa menjadi pendampingnya. Adakah kontribusi si Adam? Asongono mabait Tuhan igung na unang pesek mancung beda. Adong doi doko si Adam tu debata songono dangadong. Baik kulit na botar da tu hada dangadongi. Bain gejang obu nada lomorohaku na gejang obu na. Daw. Ketika dia tidur maka dibentuk Tuhanlah si Hawa. Dung jadi nyom madongammu. Bapak Ibu, adakah intervensi, adakah kontribusi daripada si Adam terhadap terjadinya si Hawa? Tidak. Maka saya mau katakan, Hawa anugerah pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada Adam. Nyom madongam muda. Karena manusia itu tidak baik seorang diri. Maka Bapak Ibu, pasangan kita itu adalah anugerah. Pasangan kita itu adalah buah dari pekerjaan Tuhan. Bolonga ape tangan ni debata. Bapak Ibu tangan ni pedita. Aminkan dan sakralkan Tuhanlah yang mempersatukan kami. Amin Ramianto. Amin. Atedina debata dona pasado kami marhite na posona. Itu harus kita aminkan Bapak Ibu. Itu harus kita aminkan. Kemudian kita boleh melihat orang yang bijak itu bagaimana? Orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Biar rohana mamering debata. Biar rohana main kekerasan kepada pasangan. Biar rohana mengulahun akadosa. Maka orang yang bijak dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Maka kedua mempelai harus memiliki konsep biar mamereng debata. Ya, kemudian yang kedua akan bertindak hati-hati, tetap waspada. Karena iblis luar biasa bekerja di tengah-tengah kehidupan keluarga, apalagi masih baru. Apalagi 5 bulan pertama itu masih banyak adaptasi. Ya, masih banyak adaptasi. Kemudian memiliki integritas. Ya, tidak gampang diombang-ambingkan. Tipis setia terhadap setiap pasangan. Memiliki integritas dan tanggung jawab. Kemudian kita boleh melihat Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk masa depan. Ya. Mempersiapkan diri untuk masa depan. Jadi hati-hati Dina. Ya, unang isi roh isi habis. Ya. Dia doh. Nilai bulanon. Alai toluari ngamat calo muse. Nggak habis dangarong be. Jadi perlu ada komunikasi yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, transparansi. Ada sebuah keluarga yang dalam konflik bahkan mau berakhir sampai perceraian lalu saya damaikan. Bapak Ibu, apa masalahnya? Ternyata istri tidak terbuka kepada suami dalam hal keuangan. Lalu apa yang dilakukan oleh istri? Pinjol. Nasosia pamotua suami. Jadi terus dituntut pinjol istrinya ini sampai banyak hutangnya. Sampai pada akhirnya mereka menjual rumah. Pada akhirnya suaminya berkeluh kesah kepada saya. Dan terbuka inat takoninang. Tuau. Apa gudang utang nami. Bapak atu emak. Isi roh habis. Tidak ada keterbukaan. Tidak ada komunikasi.
Maka saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan, orang yang mempersiapkan masa depan, hidup menurut kebutuhan, bukan keinginan ya inang ya. Bukan keinginan. Anggo degi ngodo, naing donian mar mengo-mengo. Naing donian mar pakaian na branded. Naing donian on. Tapi kita harus paham, hiduplah menurut kebutuhan, bukan keinginan, supaya kita bisa mempersiapkan masa depan yang baik. Kemudian perbuatannya nyata dalam kasih sayang. Kedua belah pihak saling mengasihi, saling menyayangi, tidak menyakiti. Kemudian orang yang bijak itu rendah hati, ya, dan mendengarkan nasihat. Bolo adong mangalia poda, siolo poda mahamu, ya, jangan mengeraskan hati. Bolo adong na tua-tua madoko poda tuhamu, tangyo kamu macedenggan. Di dokon si tua manang le speaker, manang majelis adong poda, siolo poda mahamu, ya, siolo yajar. Karena apa? Orang yang mendengarkan nasihat, orang yang mendengarkan didikan, hidupnya akan diberkati. Amin. Tapi itu tidak menjadi mengintervensi secara keseluruhan. Tidak mudah terprovokasi, ya. Jadi tidak mudah terprovokasi. Adong ma isu, bonceng aku bereng na tuari si Ramianto dohot dongan na sapete. Wah, terbusi saya mau baru nireja kan ijabu. HP na ketepatan, na mogok no motor na. Baik tama itu aku boceng ala sapete. Ale bulu ibigi ho informasi dina unang gebe mohopo, ya, tenangkan, ya, cari tahu, tanya, jangan kepada orang lain, tanya suamimu. Ate ibu cekko si ado nangin na ubigi, ise madoko tuho si ido bah, bocor bani motorna, sapete hami, dok roham salah dua mabuan, daong bah. Clear kan? Clear. Ale boloro respon Ramianto. Apolai sudah suku-sukunammu. Bah makin apa dia? Makin naik ya Boruni Raja ini bah. Dan ya lu si huau macedenggan. Alus ya udenggan. Asa dengkat kita makatai. HP benar dunia ko Ramianto. Alai cara mengalusi membuat Boruni Raja jadi emosi ya. Jadi perlu kita waspada dan tidak gampang terprovokasi. Ya, jadi saya buat di sini gambar Salomo ya. Gambar Salomo ini adalah raja yang penuh hikmat. Jadi ketika dia diangkat menjadi raja, Bapak Ibu, menggantikan Daud, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia datang kepada Tuhan, majalo bisuk nasihat debata. Jadi perlu do hitam bisuk di bagasan ngolu parsaripiota. Selanjutnya mendengar dan melakukan firman, ya, mendengar dan tidak melakukan firman, ya. Yang bagian kedua dikatakan adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu kamus besar bahasa Indonesia dikatakan adalah orang yang kurang dalam pengetahuan, kurang dalam kecerdasan, kurang bijak, mudah ya dipengaruhi atau terpengaruh. Jadi Bapak Ibu tidak berintegritas orang yang seperti ini. Ya, jadi harapannya Ramianto dengan Dina bukan menjadi orang yang bodoh. Ya, bolo ditanyok kamu dohatan di bata dihulok kamu gabe halak nabisuk. Ale bolo holan nama nangi hodo dang mangulahon. Firman Tuhan katakan kita menjadi orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh itu Bapak Ibu ini gambarannya. Cenderung tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan berdasarkan emosi dan amarah. Adong persoalan konflik dalam keluarga atau emak. Hurip pusongoni. Karena apa? Karena cenderung kita ekspektasinya terlalu tinggi berumah tangga. Sugut au permaisuri nama, sugut au songonon, sugut au songonon. Tidak. Kenyataannya Bapak Ibu setelah kita berumah tangga, suamiku sendiri nggak mau menggandeng aku. Di mall ada sukun Pak Sitija. Pak kau kok nggak mau sih pegang tanganku? Malu aku bawa kulkas 2 pintu indah dong. Iya. Hacik maruh aku sih badaong. Daong atong. Iro konau kulkas 2 pintu bah. Berarti apa? Dia berhasil membuat saya sukacita. Tidak menjadi konsumsi publik. Anggosonari sedikit-sedikit curhat di mana? Di status WA. Hea dohu pasingok saya ina di gereja, dia buat status WA, dang disoda. Unang pikiran non, dah pare benejer daung, burju-burju doang gue di son.
Di luar nasing deh. Jadi dia buat status aneh. Saya katakan, saya japri, ini statusnya untuk siapa Inang? Untuk suamiku. Tadi pagi panjang kali lebar lah kan. Saya bilang, hapus status mi. Ayo nebudari nga teletype song. Ini kudu langsung, bamekel dari mana? Ya, dihapus dunian. Siluyajar dunian. Ujungnya, mardami sonang. Jangan sedikit-sedikit curhat di medsos. Jangan menjadi konsumsi publik rumah tanggamu. Amin. Iya. Babua tu Tuhani. Babua tu naposoni Tuhani. Babua tu adupani di bata. Jangan sebarluaskan. Karena apa? Kelemahan istri, kelemahan suami itu kelemahan bersama. Selanjutnya, keluarga adalah rencana dan karya pekerjaan Tuhan. Menggambarkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kalau kita sedang berkeluarga secara tidak langsung, kita sedang membangun gereja kecil. Ya, maka dikatakan keluarga itu hubungan Kristus dengan jemaat. Kita boleh melihat bagaimana sikap Kristus kepada jemaat terhadap kita orang percaya. Merpangulaki do torus rohana kan? Merpamuati do torus holong natuhita kan? Adong dohita tidak dianggap? Tidak. Itulah maksudnya. Jadi kalau kita sudah membentuk keluarga Kristiani, kita mau aminkan suami itu akan berfungsi sebagai imam. Siapa jemaatnya? Istri dan anak-anak. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketertundukan istri kepada suami kalau dia berfungsi sebagai imam. Ya. Kalau dia berfungsi sebagai imam. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus menyatakan hubungan Kristus dan jemaat. Maka apapun kelemahan dari pasangan kita, sama seperti sikap Kristus itu terhadap jemaatnya. Manang songo dia pe pangalahoni ruasi manang jemaat itu. Allah tidak pernah putus asa. Allah tetap mengasihi, Allah tetap menerima. Kita boleh lihat hubungan Hosea dengan si Gomer, ya, menggambarkan kasih Allah kepada setiap ciptaannya. Dikatakan bahwasanya si Hosea ini menikah dengan perempuan sundal, berulang kali berbuat sundal, tapi Allah katakan, Gomer, Hosea terima si Gomer itu terus. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman itu menceritakan betapa besar dan luasnya kasih Allah. AHP hahurangan nih pasangata, mari kita terima dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Karena Allah sudah melakukan itu. Ya, Allah sudah melakukan itu. Menyatakan kasihnya kepada saya dan kita. Penutup. Pernikahan Kristen itu sakral, kudus dan suci. Jangan dipermainkan. Tuhan Yesus berkarya di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus berkarya di dalamnya. Kedua, apapun dinamika dalam kehidupan berkeluarga, jadikan firman Tuhan dan kasih Allah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi Ramianto, bain maholong nasihat debatai gak bisa ada rahut-rahut. Bain mahatan nasihat debatai gak bisa ada pengikat. Tangihon, ulahon, dosmaho, songon hala, nabisuk. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sentuhan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami perdengarkan di acara pemberkatan pernikahan Saudara Ramianto dengan Dinawati. Tuhan, bekerjalah Roh Kudus-Mu. Kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya memberkati mereka, tetapi bagi kami semua. Ketika kami diperhadapkan dengan banyak pergumulan dalam dinamika kehidupan berkeluarga, firman-Mu telah mengingatkan kami kembali untuk kasih kami yang mula-mula terhadap pasangan kami, supaya kami boleh menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kami. Begitu juga dengan kedua calon mempelai.
Apapun yang mereka hadapi ke depannya, mereka senantiasa boleh mengingat kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah momentum sejarah pernikahan mereka pada saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita puji satu ayat firman. Kita bernyanyi ayat 1, berbahagia rumah tangga, kemudian mempelai kami undang untuk maju ke depan. Hancurkan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Amin. Kristus telah menghiasi dan memperindah pernikahan dengan kehadirannya di Kana Galilea. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah patut bila tidak dengan aturan, tetapi pernikahan haruslah dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan kebijaksanaan, dengan hati-hati serta takut akan Tuhan. Di masa yang suci ini, kedua orang ini datang sekarang di sini untuk dipertemukan. Kepada kedua calon mempelai, saya meminta serta memperingatkan kamu berdua yang berdiri sekarang di sini di hadirat Allah, supaya kamu mengingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah sangat penting sebagai dasar rumah tangga yang berbahagia. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih peka daripada ikatan pernikahan, dan tidak ada sumpah yang paling lebih suci daripada yang kamu pertanggungjawabkan sekarang. Jika sumpah yang hikmat ini tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha untuk berbuat kehendak Allah Bapamu yang di surga, hidupmu pasti akan penuh sukacita, dan rumah tanggamu yang kamu dirikan sekarang ini akan tetap dalam damai dan sejahtera serta bahagia. Ramianto Jonar Simangunsong, maukah engkau menerima perempuan ini menjadi istrimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Jawabnya, saya mau, Tuhan menolongku. Saya mau, Tuhan menolongku. Kepada calon mempelai perempuan, Dinawati Boru Situmorang, maukah engkau menerima laki-laki ini menjadi suamimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Jawabnya, saya mau, Tuhan menolongku. Siapakah yang menyerahkan perempuan ini untuk dinikahkan kepada laki-laki ini? Kami undang orang tua mempelai perempuan untuk maju ke depan. Mau lihat ya? Saya, Ramianto Simangunsong, menerima engkau Dinawati Situmorang menjadi istriku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Saya akan tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup, hingga ajal menceraikan kita, sesuai dengan hukum suci daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaan kepadamu. Iya, terima kasih. Kita dengarkan sumpah atau janji yang diucapkan mempelai perempuan kepada mempelai pria. Memegang sejak hari ini, baik suka, baik senang ataupun
sakit. Sakit saya akan tetap mengasihi dan mencintai Engkau selama kita berdua hidup hingga maut menceraikan kita sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Ya. Ya, terima kasih. Ada cincinnya. Cincin ini adalah suatu benda lahir yang nampak sebagai tanda hal karunia yang dalam dan rohani, menyatakan kepada semua orang persatuan dari laki-laki dan perempuan ini di dalam pernikahan yang suci melalui gerejanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sebagai tanda dan jaminan atas janji yang telah diperbuat oleh kita, dengan seperti ini, saya menikah dengan engkau sehingga menjadi istriku, sama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati penyerahan cincin-cincin ini, sehingga dia yang menyerahkannya dan dia yang memakainya dapat tinggal dalam sejahtera, hingga hidup rumah tangga mereka dapat berlangsung terus di dalam kasih dan damai, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta dan pelindung dari segala manusia, pemberi dari segala anugerah rohani, pencipta dari hidup kekal, curahkanlah roh-Mu di atas laki-laki dan perempuan ini yang kami berkati di dalam nama-Mu, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat berpegang teguh kepada sumpah dan janji yang telah diperbuat di antara mereka, serta sungguh-sungguh dapat menjalankan serta memenuhinya, dan dapat tinggal tetap di dalam kasih dan sejahtera yang sempurna, dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Pandanglah dengan anugerah-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Dengan demikian dapat hidup bersama-sama di dalam kesetiaan dan kebenaran, di dalam kebijaksanaan dan kesalehan yang benar, sehingga rumah tangga mereka menjadi persinggahan dari anugerah dan tempat damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oleh karena Ramianto Simangunsong dan Dinawati Boru Situmorang telah seia sekata untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci, dan telah bersaksi dari hal itu di hadirat Allah dan di hadapan sidang ini, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabatan tangan dan tukar cincin, maka dengan ini saya menyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab itu setiap manusia yang telah dijodohkan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya memberkati, memelihara dan melindungi kamu. Tuhan yang pemurah dengan anugerahnya kiranya memandang atas kamu dan memenuhi kamu dengan segala berkat rohani dan kasih, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam hidup ini, supaya di dalam dunia yang baru kamu akan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Ayo dipeluk orang tuanya. Iya, berdiri dipeluk ya. Ya, bisa dipeluk orang tuanya. Oke. Bacakan surat nikah mereka. Gereja Metodis Indonesia, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jemaat Ebenezer Batu Haji Batam, Resort Ebenezer Distrik 6 Wilayah 2. Surat nikah nomor 1 SN GMI Ebenezer 2026. Pada hari ini Sabtu 7 Februari 2026 bertepat di GMI Ebenezer Batu Haji Batam, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah diteguhkan pernikahan antara mempelai pria nama Rambianto Joner Simangunsong, tempat tanggal lahir Batam 4 Januari 1997, baptis 21 Desember 1997, CD 21 Oktober 2012, anggota jemaat GMI Ebenezer Batu Haji Batam, anak dari Bapak B Simangunsong dengan Ibu D Boru Panjaitan almarhum, dengan mempelai wanita nama Dinawati Boru Situmorang, anak dari Bapak J Situmorang dengan Ibu R Boru Silalahi almarhum. Pernikahan ini diteguhkan oleh Pendeta Elsina Siregar MTH di hadapan orang tua, wali, saksi, mempelai laki-laki dan perempuan. Ramyanto Simangunsong tertanda tangan, Dinawati Situmorang tertanda tangan, orang tua mempelai laki-laki Bapak B Simangunsong tertanda tangan, orang tua pihak perempuan Bapak J Situmorang tertanda tangan, saksi dari pihak laki-laki Bapak Jumeder Simangunsong, kemudian dari pihak perempuan Bapak Abdul Simangunsong tertanda tangan, ditangani dan distempel oleh pimpinan jemaat Pendeta Elsina Siregar MTH. Demikianlah surat nikah mereka. Tuhan Yesus. Sekarang
Tuhan. Kami persilakan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itu yang memberkati, memelihara, menolong kita mulai pada siang hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. 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 Dicari semua itu di rumah tangga yang baru mana. Tanpa bangsa kita betul naik anjay apa itu Tuhan tadi kata bangsa saluna. Ahabe cita-cita di anak kita pendeta. Ahabe nani kalau boleh hati pendeta. Tuhan tadi kata atau atas toponi di teman-teman keluarga nantarui di inak pendeta atau pulang saluna. So di masa Tuhan kalau buat sekali pihak para mewalikan kita saluna. Kami persilakan yang kami keluarga dari wilayah tersebut. Kita saudara sukacita, lalu itu nama Zaro, Bapak Sumasur, para pembahasan helanami, berbodohani. Jadi di sini ada nasib pula Bapak Sumasur di Ulia, ada sebagai pihak terbodoh. Namun kami tersebut itu soko GKP Kapten Lama. Kakek kau pernah masuk. Kakek kau pernah masuk. Dulu mana? Enggak ada.